Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnani Rohimah dengan NIM 856838902, mahasiswa PK PAUD semester 7 dari UPBJJ Bengkulu. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pilar pendidikan dalam prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, pondasi atau tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan memerlukan pilar agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam menentukan arah, tujuan, dan praktik pendidikan, agar mampu menghasilkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, ataupun tindakan yang dilakukan. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, artinya di tengah memberi kemauan. Guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat, kreativitas, dan partisipasi peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu saja, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, relevansi dan tanggapan penerapan dalam era digital. Di era digital saat ini, Ki Hajar Dewantara tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Dalam pembelajaran daring, pada pembelajaran online, guru tetap harus menjalankan sebagai teladan Ingarso Sungtulodo dengan menunjukkan etika yang baik seperti penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan komunikasi yang santun. Namun, keterbatasan interaksi tatap muka menjadi tantangan dalam membangun kedekatan emosional dengan peserta didik. Dalam literasi digital, prinsip Ingmadyo Mangunkarso tetap relevan karena guru membimbing siswa untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Tantangannya adalah derasnya arus informasi, hoaks, serta penyalahgunaan media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik. Dalam pembentukan karakter peserta didik, di era digital memberikan akses luas terhadap berbagai nilai dan budaya. Oleh karena itu, prinsip Tutwuri Handayani penting untuk membantu peserta didik membangun, mengembangkan kemandirian sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
Tantangannya adalah menurunnya interaksi sosial secara langsung, kecanduan gawai, dan potensi berkurangnya penguatan karakter jika tidak diawasi secara memadai. Dalam peran guru saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator, pembimbing, pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan guru sebagai pendamping perkembangan peserta didik. Tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan peningkatan kompetensi digital. Guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir, refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pilar yang kuat menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya literasi, kesenjangan kualitas pendidikan, serta tantangan pembentukan karakter di era digital. Dengan menjadikan guru sebagai teladan motivator, membimbing, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga perkembangan karakter dan kompetensi abad ke-21. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu menciptakan peserta didik yang cerdas, berintegrasi, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, meskipun teknologi terus berkembang, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai pondasi utama dalam membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.